Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Masjid Alamin dan masjid yang lain beserta untuk kajian tematik pada hari ini, alhamdulillah barusan Ustaz Farhan Abu Raihan Ridho Ta'ala telah hadir di tengah-tengah kita karena kemarin ada kendala berkaitan dengan penerbangan. Alhamdulillah sudah datang dan sudah ada tengah-tengah kita. Sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Takmir Masjid Alamin. Yang pertama, berkaitan dengan kajian ini, nanti memang waktunya agak singkat ya. Jadi kemarin rencana setengah 10 jam 9.30, tapi videonya karena ada kendala berkaitan dengan penerbangan, jadi kita undur sampai jam 10 dan insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Yang kedua, mungkin kami minta bantuan kepada para jamaah ya, berkaitan dengan protokol kesehatan. Kami minta kepada para jamaah selama berada di ruangan ini agar memakai masker atau ini kalau tidak bawa di belakang sudah kita siapkan ya untuk sempurna. Jadi untuk protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang merupakan ikhtiar lahiriah kita ya. Selain kita juga terus-menerus mohon kepada Allah agar pandemi yang sedang melanda kita saat ini bisa segera diangkat dari muka bumi. Terus yang kedua, berkaitan dengan kejadian di saudara kita di Lumajang ya, kami juga membuka donasi pada para jamaah, monggo di tengah kotak-kotak nanti kalau misalkan berkenan nanti bisa meletakkan di situ ya, ataupun bisa transfer ataupun yang lainnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang أنا cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelumnya ana meminta maaf atas keterlambatan, karena qadar Allah bukan kita yang driver pesawatnya ya. Qadar Allah yang tadinya kita prediksi bisa sampai di jam 8:30, qadar Allah wa ma syaa fa'al, mendarat di jam 9.20 atau 30 tadi ya. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan atafaqhu fid din sesama kita merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri serta kita jaga. Mudah-mudahan
kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling bahu-membahu di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, فَكُلُّ مُصَادَقَةٍ وَمُصَاحَبَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا تَضِيعُ وَتَصِيرُ عَدَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَدُومُ بِدَوَامِهِ. Maka seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, tidak saling menuntun untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, seindah dan seerat apapun di dunia ini, itu semuanya akan sia-sia dan bahkan akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang karena Allah, fa innahu yadumu bidawamih, maka ia akan abadi karena Allah yang maha abadi. Kita juga memohon semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita dari golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadilina fiha. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Adalah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan ana juga bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian berterima kasih kepada antum semua dan terkhusus panitia yang telah menjadi sebab ana dapat sampai ke kota ini untuk mengunjungi antum. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsalallahu ala madarajatihi malaka. Pernah seseorang melakukan perjalanan ke suatu tempat, maka di tengah perjalanannya Allah Jalla wa'ala mengutus seorang malaikat kepadanya dan berkata, "Aina turid?" Hendak ke mana engkau wahai fulan? Dia pun menjawab, "Uridu ziyarata akhi fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini. Qala hal min ni'matin tarubbuha alaih. Maka malaikat tersebut pun kembali bertanya kepadanya, apakah kunjungan ini engkau lakukan karena keuntungan dunia yang engkau harapkan darinya? Dia pun menjawab, la ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali bukan. Tidaklah aku mengunjunginya melainkan karena aku mencintainya karena Allah. Qala fa inni Rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi. Sungguh aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Sungguh Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah Jalla wa'ala. Semoga kita termasuk dari golongan yang seperti ini, karena sungguh tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini kecuali karena undang-undang dasar kita, radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan konsekuensinya. Ini menerangkan kepada kita benarnya firman Allah Jalla wa'ala yang tertera di dalam surat Al-Isra, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang lebih sempurna, yang lebih indah, yang lebih kuat.
Kata Imam Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan ketika menafsirkan ayat ini, di antara buktinya adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Qur'an itu jauh lebih indah dan jauh lebih erat daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab belaka. Karena sungguh ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada kebaikan sedikit pun pada pertemuan dan perkumpulan kita apabila tidak ada at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di dalamnya. Dalam surat An-Nisa Allah Jalla wa Ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan sedikit pun pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal ma'ruf, seruan kepada sedekah dan mendamaikan di antara manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kami telah membaiat, mengambil perjanjian setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sitt. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya adalah idza stansahaka fansah. Jika ia meminta kepadamu untuk memberikan nasihat, maka berikanlah ia nasihat. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis di atas, maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang telah diketahui bersama tentang kematian sebagai bentuk perealisasian terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita simak di atas. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hendaknya kita selalu ingat dan sadar bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala ke dunia yang semu lagi menipu ini hanya untuk hal yang sia-sia. Hanya untuk menikmati keindahan-keindahan dunia kemudian mati tanpa ada konsekuensi dan balasannya. Sungguh sangkaan yang seperti ini tidak layak muncul dari seorang muslim. Tidak layak terucap oleh seorang muslim baik secara tersurat maupun secara tersirat. Allah Jalla wa Ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mendapatkan balasan dengan nikmat atau azab atas apa yang telah kalian perbuat selama kalian di dunia ini? Yang dimuliakan Allah, ayat ini turun kepada Nabi kita, dibacakan oleh beliau kepada para sahabatnya yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zuhud. Dan ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Jadi ayat ini dibacakan oleh Nabi bukan kepada mereka orang-orang yang tidak salat, yang siang dan malam bermaksiat kepada Allah, yang kufur kepada Allah. Tapi ayat ini Allah turunkan kepada Nabi kita dan beliau bacakan kepada para sahabatnya. Dan ayat ini ada di dalam kitab suci kita semenjak turunnya dan hingga hari kiamat. Ini yang disebut dengan al-istifham al-inkari at-taubih. Allah bertanya bukan karena ingin mengetahui jawabannya, tetapi pertanyaan tersebut mengandung celaan terhadap orang yang bersikap demikian. Memang tidak ada yang mengucapkan secara tersurat bahwa dirinya diciptakan ke dunia ini hanya untuk hal yang sia-sia, dan bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah kecuali orang-orang kafir. Adapun yang mengaku Islam, sebanyak apapun maksiat dan sebejat apapun dia, tidak akan mungkin dia mengucapkan kata yang seperti itu. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang mengaku Islam, mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi tingkah laku dan gaya hidupnya mengesankan bahwa dia tidak diciptakan kecuali hanya untuk hal yang sia-sia. Tingkah laku dan gaya hidupnya mengesankan seakan-akan dia tidak akan kembali bertemu kepada Allah Jalla wa Ala untuk dihisab.
dan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat selama ia hidup di dunia yang semu lagi mengikuti. Allah Jalla wa Ala ingatkan kita dengan ayat ini. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk hal yang sia-sia dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Di dalam surat Al-Qiyamah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah?" Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan oleh Allah? Dan Imam Syafi'i dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an yang azim di bawah ayat ini, "Ay la yu'maru wa la yunha." Yaitu dia tidak mendapatkan perintah dan larangan. Lah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jangankan manusia, jin sekalipun. Allah katakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Ayat yang seperti ini mungkin setiap kita telah menghafal, bahkan berulang kali telah mendengarnya. Tetapi tak jarang kita bertingkah laku seakan-akan kita belum pernah mendengar ayat-ayat yang di atas. Saya mengatakan kita, jadi antum tak perlu tersinggung karena kalimat kita juga mencakup penceramah dan pemateri. Ya, baik. Ayat-ayat di atas bahkan sudah kita hafal dan memahami tafsirnya, tapi tak jarang tingkah laku kita, pikiran kita, dan cita-cita kita mengesankan seakan-akan kita belum pernah mendengar ayat di atas. Kenapa demikian? Itulah yang namanya manusia. Maka ketika Nabi menyatakan fanasiya Adam wa nasiya dzurriyyah, Adam lupa dengan perjanjian yang telah ia ambil kepada Allah, maka anak keturunannya pun memiliki sifat lupa. Semenjak Nabi Adam lupa bahwa dia telah menyerahkan sebagian umurnya untuk anak keturunannya, maka Nabi katakan wa nasiya dzurriyyah, maka semenjak itu anak keturunan Adam pun memiliki sifat lupa. Tidaklah manusia dinamakan insan li'annahu mu'arradun linisyan, melainkan karena dia sering lupa. Oleh karenanya tentang kematian jamaah dimuliakan Allah adalah sesuatu yang hendaknya kita selalu saling mengingatkan antara sesama, selalu disampaikan, dan jangan pernah bosan untuk mendengarkannya. Karena semangat tidaknya kita beribadah kepada Allah itu adalah dengan sering tidaknya kita mengingat kematian. Berani tidaknya kita mengamalkan agama Allah itu adalah dengan sering tidaknya kita mengingat kematian. Istiqamah tidaknya kita di atas agama Allah itu adalah dengan sering tidaknya kita mengingat kematian dengan izin Allah Jalla wa Ala. Jangankan kita ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, nabi kita, seorang nabi, seorang rasul, yang Allah katakan liyaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, yang telah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Seorang nabi, seorang rasul, khatamun nabiyyin. Apa kata Allah kepada beliau? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Apabila Nabi kita sendiri masih diingatkan tentang kematian oleh Allah, maka bagaimana dengan kita? Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilatus Shahihah dengan riwayat At-Tabarani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Jibril alaihi salam turun mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan berkata, perhatikan wasiat berikut ini, datang dari seorang malaikat terdekat,
muta'in thumma amin. Malaikat yang paling dekat dengan Allah, yang paling agung di sisi Allah, dan yang paling ditaati oleh seluruh malaikat langit dan bumi. Malaikat Jibril. Kepada siapa beliau menyampaikan wasiat berikut ini? Kepada Nabi terbaik, Nabi terdekat di sisi Allah, Nabi yang paling mulia di sisi Allah. Apa isi wasiatnya, jemaah? Isi wasiatnya, seandainya ada orang yang menyampaikannya kepada kita dan itu bukan hadis, mungkin kita akan baper, kita akan tersinggung, mungkin kita akan menuduh orang tersebut, menganggap kita sebagai orang yang lalai dan pelaku maksiat. Tapi lihat, ya, isi wasiat berikut ini datang dari malaikat Jibril kepada khatamun nabiyyin. Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Ya Muhammad, عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزُّهُ إِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. Wahai Muhammad, untuk kita manusia tidak boleh memanggil Nabi dengan namanya, tapi ini malaikat yang memanggil. Untuk kita ada aturan, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai bainakum ba'dukum ba'd. Jangan kalian memanggil Muhammad seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lainnya dengan nama Allah. Ya. Ya, di masa beliau masih hidup, para sahabat tidak diperbolehkan memanggil Nabi kecuali dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tiada yang memanggil beliau dengan panggilan ya Muhammad kecuali Arab baru, dan itu dimaklumi oleh Rasulullah karena kejahilan mereka. Jibril alaihi salam memanggil Nabi kita ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, menggunakan kata ya, harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Kalimat huruf ya yang digunakan untuk memanggil dalam bahasa Arab itu tidak tujuan dipakai kata tersebut atau ya itu litanbih, agar lawan bicara kita fokus dan benar-benar perhatian terhadap kita. Ya Muhammad. Ini menunjukkan keseriusan malaikat Jibril dalam menyampaikan wasiat berikut. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu karena kamu akan mati. Gimana kalau ada orang lain nasihat antum seperti itu? Bisa sensitif, bisa baper kita, ya kan? Enti merasa, saya masya Allah ngaji setiap hari, kok enti ngomong seperti itu pada anak? Emangnya enti lihat anak lagi keluar dari diskotik? Anak ini masya Allah dekat dengan ulama, dengan ustaz. Saya ini sholat 5 waktu di lingkungan ilmu, masa enti kasih nasihat seperti itu kan? Emangnya anak lagi butuh? Ini namanya baper. Baper yang tercela. Baper terbagi menjadi 2. Baper mamduh dan baper mazmum. Baik, ya. Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Ya Muhammad, 'ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu karena kamu akan mati. Nabi kita masih diingatkan tentang kematian oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa ahlib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah siapa yang kau sukai di dunia ini, karena pasti engkau akan berpisah dengan istri, anak, sahabat, murid, ustaz, dan yang lainnya. Semuanya engkau akan berpisah dari mereka, walaupun kita sangat mengidolakan. Oleh karenanya ketika berita wafat Nabi SAW tersebar dan sampai ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang berani menyampaikan berita bahwa Nabi Muhammad telah wafat, adribu 'unuqah, saya penggal lehernya, kata Umar. Karena beliau khawatir itu upaya orang-orang munafik untuk mengembos semangat kaum muslimin. Begitu sampai rupanya benar beritanya. Para sahabat semuanya dalam kesedihan. Bagaimana tidak, orang yang paling mereka cintai, Rasulullah, telah wafat, yang telah mengenalkan mereka kepada tauhid,
yang telah menuntun mereka dari syirik ke tauhid, dari bid'ah ke sunnah, dari maksiat kepada ketaatan. Yang tadinya belum pernah merasakan ketenangan jiwa kecuali setelah beliau datang. Tiba-tiba wafat. Sebagai Rasul, sebagai Nabi, imam salat mereka, ya, pemateri kajian mereka, panglima jihad mereka, ya, menteri ekonomi mereka, semuanya. Tiba-tiba wafat. Semuanya langsung, ya, sedih dan patah semangat. Loyo. Yang tegar saat itu adalah orang yang selama ini dikenal lembutnya luar biasa. Seorang yang Aisyah katakan kepada Nabi, jangan beliau jadi imam ya Rasulullah. Li'annahu idza qara'a al-Qur'an aqadahu al-buka. Karena kalau beliau jadi imam, setiap kali beliau baca Al-Qur'an, beliau akan menangis. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun berkhutbah dengan sebuah khutbah yang dengan khutbah tersebut semangat para sahabat kembali bangkit. Kembali bangkit dan mereka kembali kokoh di atas tauhid dan sunnah. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut. Ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Tidaklah Muhammad barang siapa yang beribadah karena Muhammad, maka Muhammad hari ini telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha hidup, tidak akan mati. Artinya, apabila salat kalian selama ini karena Allah, jihad kalian karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, infak kalian karena Allah, walaupun Nabi Muhammad telah meninggal dunia, hendaknya kalian tetap melakukannya. Tetapi kalau semua itu kalian lakukan karena Muhammad, maka Muhammad hari ini telah meninggal dunia. Berarti kalian akan berhenti dari ini. Kemudian beliau membacakan firman Allah yang kata Umar seakan-akan kami belum pernah mendengarnya kecuali di saat Abu Bakar membacakannya. Padahal kami telah menghafalnya jauh hari sebelum itu. Maka Muhammadun illa rasulun khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Tidaklah Muhammad illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Kecuali beliau seorang rasul yang telah ada rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga meninggal dunia. Apakah apabila rasul kalian ini meninggal dunia atau dibunuh, kalian akan murtad kembali? Ayat ini meneguhkan iman para sahabat yang sedang menurun kembali. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Jibril alaihi salam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintai siapa yang kau sukai. Anda mencintai murid Anda, guru Anda, istri, anak, komandan, bawahan, sahabat, semuanya akan berpisah. Siap ataukah tidak? Kita masih saling cinta mencintai ataukah kita sudah saling berselisih? Perpisahan pasti akan terjadi, tetapi itu sementara waktu atau selama-lamanya. Karena perpisahan yang sesungguhnya itu bukanlah dengan kematian, tetapi perpisahan yang sesungguhnya itu adalah tatkala sebagian kita berada di dalam neraka, sedangkan sebagian yang lainnya berada di dalam neraka. Sedangkan ketika di dunia mereka selalu bersaudara dan saling cinta mencintai sesama mereka. Dan kebersamaan itu tidak akan mungkin kita raih kecuali dengan iman dan amal saleh. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Surat At-Tur. Dan orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka ikut serta beriman kepada mereka, beriman seperti mereka, kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Kami keluarkan sifat iri dan dengki dari hati-hati penduduk surga sehingga mereka di dalam surga berkumpul dalam keadaan bersaudara tanpa ada kedengkian sedikit pun.
tetap dipertemukan kembali jika mati di atas iman dan amal saleh. Maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi kita, fa innaka mufariq. Siapapun yang engkau cintai di dunia ini, maka engkau akan berpisah dengannya. Karena tak jarang sebagian orang melanggar agama Allah karena cintanya dia kepada istri, karena cintanya dia kepada anak yang luar biasa, cinta yang melampaui batas terhadap orang tua, saudara, kerabat, bahkan ada yang cinta hanya karena nilai-nilai dunia, tanpa nilai akhirat sedikit pun. Hanya karena satu lighting, hanya karena satu organisasi apakah yang lain, dia rela mengorbankan akhiratnya. Maka Nabi kita diingatkan oleh Allah, fa innaka mufariq, engkau akan berpisah dengan. Kemudian kata Jibril alaihissalam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Dan berbuatlah sesukamu di dunia ini, karena engkau akan dibalas dengan apa yang telah kamu perbuat. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Dan ketahuilah olehmu, kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah itu adalah tatkala dia menjaga salat malam. Karena salatul lail umul khair, kata ulama. Salat malam adalah sumber kebaikan. Dan di dalam riwayat yang sahih Nabi menyatakan da'bus salih fa innaha da'bus salih. Karena salat malam adalah kegiatan orang-orang saleh. Ingin tahu diri kita ini saleh ataukah bukan? Lihat apakah kita orang yang disiplin salat malam ataukah bukan. Kalau tidak disiplin, kita bukan orang saleh, walaupun orang memanggil kita ustaz, walaupun orang menyebut kita panitia kajian, walaupun orang menamakan kita takmir masjid. Ciri orang saleh fa innaha da'bus salihin, dia menjaga salat malam. Itu ciri orang saleh. Wa issuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan dia di sisi manusia adalah tatkala dia tidak mengemis, tidak meminta-minta kepada manusia untuk urusan pribadinya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita yang mulia ini? Di antara pelajaran yang penting untuk kita petik adalah pentingnya mengingatkan orang yang kita cintai tentang kematian, dan sepentingnya kita saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya tentang kematian. Malaikat dengan Nabi aja masih saling mengingatkan tentang kematian. Bayangkan Nabi, Rasul. Jangan sampai kita menganggap kajian atau ceramah yang membahas tentang kematian, surga dan neraka adalah kajian biasa. Kurang semangat kita mendengarnya. Begitu kajian membahas tentang tips agar sukses poligami, langsung semangat. Seakan-akan kalau udah poligami nggak mati lagi. Jelas. Coba baca ayat Al-Quran dan hadis, penuh dengan tentang kematian, penuh dengan ayat-ayat yang membahas surga dan neraka. Nabi kita, Nabi Muhammad, Rasul, Khatamun Nabiyyin, masih diingatkan tentang kematian oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karena dengan kita mengingat kematian jemaah dimulakan Allah, kita akan semangat beribadah, kita akan segera bertobat. Musibah yang terasa besar atau yang terlihat besar dan terasa berat akan menjadi ringan dan akan terlihat kecil. Tatkala seorang mengetahui dirinya pasti akan mati, bahwa kematian sesuatu yang pasti selalu menghantui dan datang tanpa diprediksi. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu walaupun engkau sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Siapa yang pernah memprediksi di masa itu Firaun akan mati dengan kondisi yang begitu tragis?
mati juga. Namrud, raja yang begitu kejam dan bengis di masa Nabi Ibrahim, mati juga. Fir'aun, raja yang luar biasa. Kekuatan yang Allah berikan kepada orang ini, kepada makhluk yang alaihi la'natullah ini, bukan sekedar kerajaan yang bersifat kekayaan. Kekuatan fisik pun Allah beri. Tinggi besar sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sampai-sampai dia berkata kepada menterinya, Haman ya Haman ibnu li sarhal la'ali ablughul asbab as-samawati fa'aqwana ila ilahi Musa wa inni la'azunuhu kadhiba. Wahai menteriku Haman, tolong buatkan tangga atau paramik ke langit. Aku ingin ke langit menjumpai Rabbnya Musa yang menyampaikan Rabbnya di langit. Aku menyangka dia dusta. Pendusta pertama tentang ketinggian Allah, bahwa Allah itu berada di atas langit dalam Al-Quran adalah Fir'aun. Maka yang mengingkarinya berarti mengambil akidah Fir'aun. Kok keras ayat Al-Quran? Ya kan? Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku yang menganggap si Musa ini dusta. Sehingga dia meminta kepada menteri yang itu dibuatkan paramik. Mau ke langit menunjuk pada Tuhan yang Musa. Menunjukkan apa? Musa menyampaikan Allah berada di atas langit kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mendustakannya. Dan ini orang yang pertama kali mendustakan keberadaan Allah di atas langit. Kalau kita membaca Al-Quran. Jadi itu bukan pengingkaran yang baru, itu pengingkaran yang lama, lagu lama. Ya, lagu lama. Cuma musisinya aja yang berbeda. Fir'aun jamaah, kekuasaannya luar biasa, bisa membunuh, bisa membiarkan orang lain. Musa memiliki kekuatan, fawaqazahu Musa faqadha alaih. Sekali tampar orang langsung meninggal. Tapi berhadapan dengan Fir'aun, apa kata Allah? Fakharaja minha khaifan tarah, harus mundur. Karena kekuatannya yang luar biasa, dia lupa bahwa dirinya sebagai hamba. Ketika ia melihat Musa dan Bani Israel telah masuk ke dalam laut karena perintah Allah, dia lupa bahwa Musa masuk ke laut karena dapat perintah dari Allah dan punya mukjizat. Dia pun berani masuk ke laut demi mengejar Musa dan Bani Israel. Setelah laut ditutup, baru dia panggil Allah. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Baru dia memanggil Allah. Maka Allah katakan, falamma adrakahu al-gharq qala amantu la annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel qala al-ana wa qad 'asayta min qabl wa kunta minal wal yawma nunajjika bi banatika litakuna liman khalfaka ayah. Baru dia memanggil Allah. Maka Allah katakan, sekarang kamu baru bertobat karena sudah terpaksa, karena kamu tahu dirimu akan mati. Artinya apa jemaah? Sekuat apapun orang pasti akan mati. Fir'aun mati, Namrud mati, Abu Lahab mati, Abu Jahal mati juga. Fir'aun aja mati yang memiliki kerajaan yang luar biasa, apalagi yang nggak punya kerajaan. Raja mati, rakyat mati, yang kaya akan mati, yang miskin. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kematian akan mendapatimu walaupun engkau bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Walaupun seseorang sebagai militer terkuat di muka bumi, tetap dia akan mati. Dia tidak akan mampu melawan Allah, melawan malaikat maut. Jangankan itu jemaah, kita kebelet kencing aja nggak mampu kita tahan. Ya, gimana mau nahan malaikat maut mencabut nyawa kita? Nahan kencing aja nggak mampu. Walaupun pangkatnya jenderal, kalau kebelet kencing bisa dia tahan? Nggak bisa. Walaupun dia
dia punya 10 bintang di pundaknya. Walaupun dia militer, terkejam, terbengis, terkuat di muka bumi, pernah membunuh ribuan orang misalnya, kebelet kencing ada sanahan deh. Ya, lebih kecil lagi, jangankan kencing, nahan kentut aja nggak mampu. Ya kan? Gimana mau nahan malaikat mau? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang sangat kokoh. Sebagian ahli sirah menyebutkan, ya, ada yang menyebutkan itu Namrud dimatikan oleh Allah dengan seekor lalat yang masuk ke otaknya melalui hidung. Lemah kita kan, lemah kita. Dan untuk mati itu nggak mesti pesawat yang kita tumpangi itu terbakar, nggak mesti dengan meletusnya gunung, tidak mesti dengan datangnya tsunami. Khalid ibn al-Walid dari ujung kaki sampai ujung kepalanya itu ada bekas perang, tetapi beliau selalu meminta untuk dimatikan di medan jihad, tetapi beliau mati di atas tempat tidurnya. Dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ada bekas perang, dan beliau meminta kepada Allah untuk mati di medan, berharap mati di medan jihad, tetapi beliau wafat di atas tempat tidurnya. Kajian duha ini Ana jadi teringat sebulan 3 minggu yang lalu kurang lebih, di waktu yang seperti ini di daerah Tembung, pinggiran kota Medan, pembahasan sama tentang kematian. Ba'da Isya ada salah satu jamaah yang pas kajian Ana duha waktu itu, dia duduk di depan, sehat semangat. Ba'da Isya meninggal dunia. Bukan berarti ini menakut-nakuti yang duduk di depan nanti malah akan mati. Bukan jemaah. Ya. Ditembung 3 minggu yang lalu, ya, 3 minggu yang lalu. Kajian tentang kematian duha. Kalau saya nggak salah ingat hari Sabtu. Kajian. Malamnya beliau meninggal dalam keadaan sehat-sehat. Dalam keadaan sehat-sehat. Umur pun belum tua. Masih dikategorikan syabab, sudah berkeluarga dan masih muda. Pernah juga salah satu jamaah kita di Banda Aceh, jamaah pengajian, kajian antara maghrib dan isya. Dalam kajian tersebut, orang tua ini bertanya tentang kematian. Begitu selesai kajian salat isya, beliau meninggal dalam keadaan sujud. Jadi untuk mati itu jamaah nggak mesti naik pesawat dulu, kemudian terjadi turbulen baru ingat kematian. Untuk mati itu nggak mesti terjadi gempa bumi, terjadi letusan gunung, insiden lalu lintas, kena tumor, kena kanker, stroke. Nggak mesti dengan itu semuanya. Saya punya teman masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi jatuh, terjadi pembekuan darah, meninggal dunia, dan badannya cukup sehat. Punya anak muda juga yang belajar semangat dengan anak beberapa tahun yang lalu, baru selesai tunangan, belum nikah, beberapa minggu lagi akan menikah. Sedang duduk-duduk dengan orang tuanya, dia merasa asam lambungnya naik. Tidak lama kemudian jatuh, dibawa lari ke rumah sakit, dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Dan walillahilhamd, sebelum beliau meninggal saya menjenguk beliau di IGD dan sempat mentalkinkannya la ilaha illallah. Semoga beliau mati husnul khotimah. Masih anak muda, baru selesai kuliah. Jadi kematian itu jamaah nggak mesti kita udah tua dulu, ya, udah jadi kakek-kakek, ya, tunggu, nggak mesti datang tsunami dulu baru mati, banjir bandang lah. Siapa bisa memprediksi? Salah satu di antara kita atau semua yang meninggal dunia dalam waktu yang seperti ini. Kami di Aceh tidak pernah memprediksi di tahun 2004 datang tsunami yang menyerumut nyawa ratusan ribu nyawa dalam waktu yang sangat singkat.
Tidak ada yang memprediksi. Para sahabat pun tidak memprediksi Nabi meninggal dunia di waktu tersebut. Khalid bin Walid, panglima perang, meninggal di atas tempat tidur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kita harus sering-sering mengingat kematian. Nah, kenapa? Karena memang Nabi memerintahkan kita untuk sering-sering mengingat kematian. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba perhatikan hadis berikut ini. Berapa menit lagi? Jam berapa ada? Zuhur? 11? Setengah 12? Hah? 11.22. Masya Allah cepat ya. Di Aceh 12.45. Azan zuhur ya. Baik. Jika ada hal yang mau sampaikan ditulis saja. Nabi SAW menyatakan aksiru dzikra hadimil ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Kepada siapa Nabi berkata demikian? Kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabatnya. Ini yang Nabi katakan kepada mereka. Padahal mereka bukan penjahat, mereka bukan koruptor, mereka bukan penzina, mereka bukan pelaku syirik, bukan pelaku bid'ah, bukan pencuri, bukan orang yang malas salat. Nah, mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul. Mereka syuhada, mereka siddiqun, mereka salihun. Predikat tertinggi setelah para nabi dan para rasul itu diraih oleh para sahabat Nabi. Salat 5 waktu di belakang Nabi. Kajian, pemateri kajian mereka sehari-hari siapa? Nabi. Berangkat jihad, komandan jihadnya Nabi. Berangkat umrah, pembimbing umrahnya Nabi Muhammad. Pergi haji, pembimbing hajinya Nabi SAW. Menikah, menjadi saksi pernikahannya Nabi SAW. Hidup di lingkungan salihun. Tetapi apa Nabi katakan kepada mereka? Aksiru dzikra hadimil ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat kematian pemutus seluruh kelezatan. Masih diingatkan tentang kematian. Jadi jangan sampai terbesit di hati kita seakan-akan kita, ya, atau saudara kita karena dia sudah berjenggot, ya, sholat 5 waktu tiap hari kajian dan sebagainya, nggak perlu lagi kita ingatkan tentang kematian. Lah, jangan. Tidaklah manusia ini terus-menerus dalam maksiat kecuali karena mereka tidak mengingat kematian. Karena kematian pemutus seluruh kelezatan. Apa maksudnya kelezatan di sini? Adalah lezat ibadah. Karena dengan seorang mati dia sudah tidak wajib lagi beribadah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakan yaqin. Adapun nikmat dunia maka di dalam surga akan dia rasakan lebih sempurna lagi kelezatannya. Karena di dalamnya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nikmat-nikmat yang ada di dalam surga itulah nikmat-nikmat yang sempurna, yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati. Seindah-indahnya nikmat yang pernah kita lihat di dunia ini, maka nikmat di dalam surga lebih indah dari itu. Dan seindah-indahnya nikmat dunia yang pernah kita dengar, maka nikmat di dalam surga jauh lebih indah dari itu. Dan sesempurna nikmat yang pernah terbayangkan oleh hati kita, maka nikmat surga jauh lebih indah dari itu. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit di dalam hati. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa barakatuh. Disebutkan di sini dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan tentang kondisi orang-orang yang mati dan tentang akhirat. Ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, judulnya saya sudah mengerikan. Ya. Karena ada sebagian orang yang disayangkan
dinisbatkan kepada ilmu dan penceramah agama. Isi ceramahnya mengesankan seakan-akan jangan membahas tentang kematian. Jangan orang begitu ke masjid dengan niat tentang surga, neraka, kematian alam barzakh. Karena orang masih ingin hidup lama. Ente ngomong masalah surga, masalah neraka, masalah ada kumul, masalah kematian, akhirnya orang nggak jadi lagi ke masjid. Yang udah ke masjid akhirnya nggak mau balik lagi ke masjid. Ini kan memperolok-olok Al-Quran dan hadis. Memang tujuannya mungkin sekedar biar kocak kalian, biar lucu. Ya akhi, para sahabat orang-orang yang paling taat diingatkan tentang neraka dan diingatkan tentang alam barzakh serta kematian oleh Nabi. Maka kita lebih utama lagi untuk diingatkan karena kita pelaku dosa. Kenapa penting? Yang pertama karena Nabi yang memerintahkan tadi. Yang kedua, simak ucapan Ad-Daqqaq berikut ini. Ini dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Apa kata Imam Ad-Daqqaq? Kata beliau, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering, yang selalu mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ingin mendapatkan kemuliaan dengan 3 hal berikut ini, maka sering-seringlah mengingat kematian. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, ta'jilut taubah. Segera bertaubat. Dan taubat adalah sebab kesuksesan dunia dan akhirat. Yang kedua, wa qana'atul qalb. Dia akan diberikan sifat qana'ah, ridha dengan pemberian Allah, sedikit maupun banyak, merasa cukup dengannya. Dan ini sumber kebahagiaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan pada aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung, telah sukses orang yang dianugerahkan agama Islam kepadanya, diberikan rezeki yang mencukupkan, wa qana'ahu Allah bima atah, dan Allah berikan untuknya sifat qana'ah terhadap apa yang Allah berikan. Apa yang membuat sebagian manusia rela membunuh, merampok, korupsi, meninggalkan anak dan istri, bertengkar di antara mereka untuk mendapatkan dunia? Sebabnya adalah tidak adanya sifat qana'ah. Yang membuat manusia saling dengki di antara mereka, saling riba di antara mereka karena nilai-nilai dunia yang didapatkan oleh sebagian dan sebagian yang lain tidak mendapatkannya, itu dikarenakan tidak adanya sifat qana'ah di dalam hati. Kalau dia punya sifat qana'ah, nggak akan mungkin dengki kepada orang lain yang mendapatkan dunia yang dia belum dapatkan. Yang ketiga kata beliau, wa nasyatul ibadah. Semangat dalam beribadah. Dan itu kita rasakan. Tidaklah kita mengingat tentang kematian, melainkan kita akan semangat beribadah. Dan ilmu agama adalah ibadah yang sangat mulia. Ilmu agama adalah ibadah yang sangat mulia. Ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan keutamaan ilmu agama, saya kira sudah hal yang maklumi oleh antum semua. Kenapa saya ingatkan ini secara khusus? Karena sebagian orang sikapnya mengesankan seakan-akan ilmu itu bukan ibadah, atau ibadah tapi ibadah yang khusus untuk orang-orang yang baru ngaji atau anak-anak muda. Kalau sudah tua, sudah membungkuk, itu fokusnya sholat, puasa, baca Al-Quran. Seakan-akan menuntut ilmu bukan ibadah. Padahal Allah katakan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau beribadah kepada Allah sampai engkau mati, dan ilmu salah satu ibadah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud menyatakan, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja. Yang namanya mengulang artinya apa? Membahas ilmu yang sudah diketahui, diulang-ulangi oleh baik sendirian maupun dengan kawan atau dengan hadir di kajian. Itu pahalanya lebih besar daripada sholat malam sepanjang malam. Hadir di majelis ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada sholat malam yang kita lakukan dari semenjak sholat isya sampai masuk waktu fajar. Maka kalau kita kurang semangat dalam beribadah, dan di antara ibadah yang sangat mulia yang hendaknya kita selalu semangat di atasnya,
yaitu ilmu, berarti kita kurang mengingat kematian dan kurang memahami apa itu ibadah. Karena ada sikap sebagian orang mengesankan seakan-akan keutamaan hadir di majelis ilmu agama itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang baru ngaji saja. Adapun yang ngajinya udah 10, 15 hingga 20 tahun, keutamaan itu udah nggak dapat lagi, makanya nggak semangat lagi ngaji. Kesannya seperti lah. Ini orang yang mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Kenapa? Karena dia tahu hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim, yang sampai kematian datang dan aku belum bertobat. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis ini Nabi ucapkan sebabnya ada seorang laki-laki yang dipuji habis-habisan oleh kaum muslimin saat itu karena keberaniannya di medan jihad. Dan karena dia selalu berada di saf terdepan di medan jihad. Tetapi Nabi justru mengatakan huwa finnar, dia di neraka tempat. Singkat ceritanya, setelah para sahabat mengikutinya dan ingin tahu bagaimana mati dia, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah, karena Nabi telah berkata demikian, didapati orang tersebut matinya mati su'ul khotimah, mati bunuh diri karena tidak tahan, tidak sabar dengan luka yang ada di tubuhnya disebabkan panah atau tombak musuh yang mengenainya. Innamal a'malu bil khawatim. Dan main-main. Ini masalah surga neraka. Jangan sampai Masya Allah dia bersabar di atas tauhid belasan tahun. Suatu ketika nggak sabar akhirnya berpindah ke syirik. Hanya 1 jam kematian pun datang dan dia mati di atas syirik. Innamal a'malu bil khawatim. Dia telah menggenggam sunnah Nabi, bak bara api bertahun-tahun, kemudian berpindah ke bid'ah hanya beberapa menit. Di saat itu pula kematian mendatanginya. Innamal a'malu bil khawatim. Dia sudah berusaha bersabar untuk tidak berzina. Bertahun-tahun dia bersabar untuk tidak jatuh ke zina, walaupun pintu-pintu zina terbuka lebar di samping rumahnya, di lingkungannya. Bahkan dia bisa mendapatkannya dengan gratis, dengan mudah. Bertahun-tahun dia bersabar. Akhirnya Allah selamatkan dari sini. Suatu saat dia penasaran. Apa dia datang syubhat dari kawan-kawan sekitarnya. Yang lain, apalagi syaitan memberikan bisikan kepada dia seorang anak muda, kalau kawan-kawan lain tidak berzina, yang udah hijrah tapi mereka udah pernah melakukan maksiat ini dan maksiat itu. Kalau aku terlalu cepat hijrahnya sehingga belum merasakan maksiat ini dan maksiat itu, penasaran. Akhirnya dia pun melakukannya. Iya dan billah, di saat melakukan zina perdana, judi perdana, dia mati. Innamal a'malu bil khawatim. Lebih buruk lagi, mati di saat melakukan syirik atau bid'ah perdana. Syirik perdana mati. Kan rugi. Di bid'ah perdana dia mati. Itu lebih buruk daripada maksiat. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah itu adalah tentang su'ul khatimah lidasisatin fi qalbi. Sepertinya Ummahat ada kajian sendiri di atasnya. Ya, mohon ustazah di atas kajiannya dihentikan dulu, kita fokus dengan kajian yang di bawah. Nanti sudah selesai kajian ini, kami persilakan ustazah yang sedang buat kajian sekarang untuk memberikan kajian ya. Nah, baik, dengan gelas-gelas kaca harus seperti itu bahasanya jemaah. Ya, nah kalau kita laki-laki kan langsung nembak ya. 7 poin. Ya, baik ya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-kariman, kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, lidasisatin fi qalbi. Seorang mati su'ul khatimah itu soal hati.
karena ada bisikan dan rencana-rencana buruk di dalam hati. Oleh karena Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin menerangkan tentang mati husnul khatimah itu enggak mesti dia mati sedang sholat, sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang ceramah. Cukuplah dia husnul khatimah tatkala dia mati hatinya sedang mengingat Allah atau sedang berencana melakukan kebaikan. Seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang, kemudian dia bertobat dan ingin mendatangi sebuah lingkungan di sana ada ahli tauhid. Di tengah perjalanannya dia mati dan belum sampai di sana, dibawa oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-Huwayyis belum pernah sholat 1 rakaat pun dan sebelumnya sangat benci terhadap Nabi di kaum muslimin. Tetapi begitu bertobat, beliau berangkat jihad, meninggal dunia. Atau sebaliknya, ada orang mati sedang sujud, sedang sholat, sedang ceramah, sedang di atas mimbar berkhutbah Jumat, tetapi matinya di sisi Allah mati su'ul khatimah, walaupun manusia menilainya husnul khatimah. Kenapa? Karena hatinya sedang rusak. Orang menilai dia, Masya Allah, Ustaz Fulan mati sedang berceramah, sedang khutbah Jumat, Fulan sedang sholat, Fulan sedang umrah. Tapi kalau dia melakukannya saat itu sedang riak, kemudian mati, maka dia mati su'ul khatimah. Dari itu kita mengetahui kenapa Nabi menjadikan doa Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik sebagai doa beliau yang paling sering beliau panjatkan. Ya, dan bilahnya seorang ustaz misalkan sedang berkhutbah berapi-api di atas mimbar Jumat, jamaahnya Masya Allah histeris melihatnya, semua memuji dan mengatakan husnul khatimah insyaallah. Bisa jadi dia husnul khatimah di sisi Allah kalau khutbahnya itu riya. Kalau dia dalam keadaan ujub, apalagi dalam keadaan maksiat. Yang berikutnya kata beliau, wa man nasiyal maut uqiba bi thalathati asya. Barang siapa yang melupakan kematian, maka dia akan diberikan sanksi dengan 3 perkara. Diberikan 3 keburukan. Yang pertama taswifut taubat, menunda-nunda taubat. Jadi menunda-nunda taubat itu bukan sebuah kebaikan, sebuah kejelekan. Ya. Ketika seorang melihat dirinya yang suka menunda-nunda taubat, ketahuilah kita sedang jauh dari Allah. Allah sedang tidak cinta kepada kita. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang cinta kepada orang-orang yang banyak bertaubat. Yang kedua, wa takasul fil ibadah. Dia akan bermalas-malasan dalam beribadah. Malas salat malam, malas salat sunnah. Yang tadi hanya dari salat sunnah mutlak, kemudian berpindah malasnya kepada sunnah rawatib, berpindah kepada 2 rakaat antara adzan dan iqamah subuh, berpindah lagi kepada witir, kemudian dari itu berpindah kepada salat-salat yang wajib. Itulah khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan yang Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Yang ketiga, kata beliau wa tarkur ridha bil kasrah. Dia tidak memiliki sifat qanaah. Walaupun harta dan dunia yang telah Allah berikan kepadanya itu telah banyak, tetap saja dia merasa belum cukup. Selalu berkeluh kesah. Tingkah laku dan ucapannya mengesankan dia seakan-akan adalah manusia yang paling miskin. Padahal rumahnya sudah rumah gedung, rumah mewah, kendaraannya banyak, kesehatannya luar biasa, sehingga dia tidak merasakan ketentraman jiwa. Karena Nabi menyatakan laisal ghina an kathratil 'ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan, kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, melainkan dengan kekayaan hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikut ini jamaah dimuliakan Allah, lihat kehebatan-kehebatan dan keajaiban-keajaiban pada mereka yang sering dan selalu atau paling sempurna dalam mengingat kematian. Keajaiban-keajaiban yang muncul dari mereka dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yang pertama, sudah muadzan ya? Sudah ya? Sudah. 10 menit. Kita masuk diskusi atau bagaimana? Ada yang mau disampaikan?
Tidak ada. Baik, yang pertama, dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis dari As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa di perang Uhud saat itu ada seorang yang bernama Abu Dujanah. Di dalam genggamannya sudah ada beberapa butir kurma yang dibagikan untuk kaum mujahidin yang baru selesai perang. Seorang mujahid di medan perang sudah menggenggam kurma, sangat sulit dia melepaskannya kalau belum memakannya. Bahkan peperangan bisa berhenti apabila prajurit akan melupakan peperangan karena kelaparan dan kehausan. Di saat beliau sudah mendapati jatah kurma beliau dan sudah menggenggamnya dengan tangannya, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in qutiltu ana fa aina ana?" Wahai Rasulullah, seandainya saya mati di sini, maksudnya di perang Uhud, di manakah tempatku? Maka Nabi menyatakan, fil jannah, tempatmu di surga. Apa yang dia lakukan? Fa'alqa tamaratin kunna fi yadi faqatal hatta qutil. Seketika itu ia melepaskan butiran-butiran kurma yang sudah ia genggam untuk ia makan, langsung menuju ke barisan orang-orang musyrik, berperang dengan mereka sampai meninggal dunia. Itulah mereka kalau sudah mendengar kalimat surga neraka. Hamdalah, pengantin baru. Di saat perang Uhud diumumkan beliau sedang berada di atas tubuh istrinya. Pengantin baru ya. Mungkin kalau kita bom atom jatuh pinggir rumah aja nggak terdengar. Pengantin baru, ya kan? Alarm dari jam 3 pagi sampai jam 4 pagi udah bunyi, udah 20 kali dia matikan alarmnya. Pengantin baru, paling malam pertama, ya kan? Bom atom jatuh aja nggak terdengar. Nggak terdengar bom atomnya yang jatuh. Orang bilang tsunami, nggak apa-apa deh, kita tsunami dalam keadaan malam baru, ya, pengantin baru. Orang menyatakan gempa bumi saja mungkin dia nggak akan ada. Alhamdulillah begitu mendengar seruan jihad, beliau langsung berangkat jihad dan mati dalam keadaan junub. Keluarganya kayak merasa berat, merasa gimana gitu. Suaminya meninggal dalam keadaan masih junub belum mati. Apa kata Nabi? Inna sahibakum hadza la tughassiluhul malaika. Sahabat kalian ini dimandikan langsung oleh malaikat-malaikat Allah. Ibrahim At-Taimi, gurunya Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, "Umassilu nafsi fil jannah." Aku bayangkan diriku seakan-akan diriku sedang berada di dalam surga. Aku meminum minuman yang ada di dalam surga, memakan buah-buahan yang ada di dalamnya, wa'anyaku al-hurul 'ain, dan aku sedang memeluk bidadari-bidadari yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu aku bayangkan seandainya diriku sedang di dalam neraka. Aku meminum nanah penghuni neraka, memakan buah zakum, dan aku sedang terbelenggu di dalam neraka. Kemudian aku katakan kepada diriku, tempat manakah yang ingin engkau dapatkan dari dua tempat ini? Diriku pun menjawab, jannah, surga. Maka aku pun menghardik diriku, idzan fa'amali li umniyati. Kalau demikian, beramallah mulai sekarang untuk meraih cita-citamu. Ibrahim At-Taimi, ya, seorang ulama tadi. Seperti itu mereka menyemangatkan diri mereka sendiri. Pintu zina, pintu maksiat terbuka di depan kita. Ingat teman-teman. Bayangkan seandainya kita berzina kemudian kematian datang. Bayangkan seandainya kita berjudi kemudian kematian datang. Dan lebih buruk dari itu, bayangkan seandainya kita sedang berbuat syirik dan kematian datang. Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in, bukan sekedar ulamanya tabi'in, tetapi ulama-ulamanya tabi'in.
termasuk ya al-fuqaha as-sab'ah kota Madinah, tokohnya ulama. Apa kata beliau? Lau faraqa dzikrul mauti qalbi la khasyitu an yafsuda alayya. Seandainya hatiku lupa mengingat kematian sesaat saja, maka aku sangat khawatir di saat pula hatiku akan merusak. Ini sekaligus Sa'id bin Jubair yang gurunya dalam menuntut ilmu agama adalah Abdullah bin Abbas. Guru beliau adalah para sahabat. Seperti itu beliau berkata, seandainya hatiku lupa mengingat kematian sesaat saja, maka di saat itu pula aku khawatir hatiku akan rusak. Penting. Wallahi jamaah, kalau kita tidak banyak mengingat kematian, sungguh sangat berat mempertahankan tauhid dan sunnah ini, apalagi mendakwahkannya. Kalau kita nggak banyak-banyak mengingat kematian, ya, kampung akhirat kita, mungkin kita akan stroke jamaah. Kita umur baru 25, 30, 40 kita kena stroke. Memikirkan bully manusia. Apalagi pembulian di masa sekarang terbagi menjadi dua. Ya, pembulian offline dan pembulian online. Yang paling berat itu pembulian online. Kalau zaman dahulu, ya, pembulian itu cuma satu, pembulian offline. Sekarang ada pembulian offline, ada pembulian online. Kalau kita tidak banyak-banyak mengingat kematian dan kampung akhirat kita, mungkin kita akan meninggalkan dakwah ini. Kita akan stroke, kita akan jatuh tersungkur di tempat kita sendiri. Tapi dengan banyak mengingat kematian, mengingat surga, neraka, mengingat alam barzakh, dengan izin Allah Jalla wa'ala kita akan selalu semangat berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Kita akan selalu semangat beribadah kepada Allah dan menyampaikan agama Allah kepada manusia. Baik, di sini ada pertanyaan Ustaz izin bertanya, apakah benar Syekh Al-Albani rahimahullah berkata Allah suci dari segala arah dan tempat? Dalil ini sering dipakai oleh ahli bidah menjelaskan. Nah, bukan hanya Syekh Al-Albani, para ulama yang lain juga menyatakan. Tapi maksud tempat di sini apa? Allah tidak diikuti oleh tempat. Makanya Syekh Al-Imam Ibn Abil Is dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah kata beliau, di akhir zaman ini, di masa setelah muncul banyak penyimpangan khusus dalam bab asma wa sifat dengan tersebarnya ilmu filsafat, Anda hendaknya istifsal terhadap kalimat al-ijmaliyah. Anda harus meminta rincian dari kata-kata yang global. Minta rincian. Karena terkadang ada sebuah kata yang penggunaan asalnya bermakna positif, tetapi di masa belakangan digunakan untuk makna yang negatif. Contohnya, Allah tidak bertempat. Jangan langsung kita benarkan atau langsung kita dustakan. Kita tanyakan, apa yang saudara maksud tidak bertempat? Kalau saudara bermaksud Allah tidak diikuti oleh 6 arah, benar, karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi kalau saudara bermaksud tidak bertempat adalah mengingkari istiwanya Allah di atas arsy, ini kekufuran kata Imam Az-Zahabi. Karena menolak 7 atau 6 ayat yang muhkam dalam Al-Quran, menolak hadis-hadis Nabi, ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang masa, kecuali orang-orang yang jatuh ke ta'wil, tidak dikufurkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, dan meyakini Allah beristiwa di atas arsy, itu bukan berarti kita meyakini Allah butuh ke arsy dan Allah diliputi oleh arsy lah. Itu kalau kita bayangkan dengan logika kita tentang makhluk. Adapun Allah tetap akbar, Allah tetap Ali, Maha Tinggi, dan tidaklah hal itu kita yakini kecuali karena Allah yang telah mengabarkannya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, serta para sahabatnya tanpa takwil. Nah, Ustaz, saya kerja pulang malam, apakah boleh merutinkan sholat malam tanpa tidur dahulu? Tidak mengapa. Ini yang dinasihati oleh Nabi kepada Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma.
Dalam hadits yang sahih Abu Hurairah menyatakan awsani khalili bi thalath. Nabi telah memberikan pesan khusus untukku tentang 3 hal. Yang pertama, aku tira qabla al-anam, agar aku witir dulu sebelum tidur. Karena Abu Hurairah begadang di awal malam. Cuma ya seperti sebagian anak muda zaman sekarang suka begadang di awal malam. Cuma beda. Kalau Abu Hurairah begadang di awal malam untuk menghafal hadis yang boleh ambil di siang hari. Sebagian anak muda sekarang begadang di awal malam karena nonton MotoGP. Nongkrong sunnah, ini bahayanya. Bisa pula pada nongkrong ada nongkrong sunnah. Masya Allah. Bahkan saya lihat poster lagi balap sunnah, futsal sunnah. Bagaimana futsal sunnah? 7 rakaat itu futsalnya. Futsal sunnah, ya. Masya Allah. Nongkrong sunnah. Ya. Al-Muhim, kata Abu Hurairah, beliau diberikan nasihat untuk witir sebelum tidur. Jika memang dikhawatirkan tidak bisa bangun di sepertiga akhir malam. Dan ini waktu yang paling afdal untuk orang yang seperti ini, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Waktunya semenjak selesai salat Isya. Seandainya Isya dia jamak takdim karena dia musafir, maka dia sudah boleh melakukan salat malam atau witir yang kata Syekh Utsaimin, walaupun masih di waktu maghrib karena dia sudah melakukan Isya. Yang terakhir sudah ada dulu. Ingat, satu lagi yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu amin wa laka bimithli. Ibu ana seorang non muslim. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Allahumma hadi ummah kama hadaita umma Abi Hurairah. Setiap anak memohon didoakan ibu, beliau berdoa kepada Tuhan Nabi Isa. Bagaimana hukumnya? Anda yang salah. Sudah minta doa sama orang yang enggak Islam. Mestinya saudara yang berdoa kepada Allah untuk ibu saudara agar masuk Islam. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi meminta untuk mendoakan ibunda yang masuk Islam yang sebelumnya pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap Rasulullah dan marah kepada Abu Hurairah yang selalu mengajaknya masuk Islam. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepada ibu saudara kita ini agar masuk Islam. Nah, dan agar semoga Allah memudahkan beliau untuk mendakwahinya dengan ilmu, hikmah dan akhlak. Ustaz, apakah Allah mengampuni dosa syirik akbar yang dia tidak sadari? Dan ketika di akhir hayatnya dia memohon ampun atas semua dosa-dosanya, namun ia mati masih meyakini kesyirikan tersebut karena jahil. La junaha alaikum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah maafkan kalau tidak tahu. Mungkin kata Syekh Utsaimin, ya, jadi ini dianggap akidah Murji'ah. Dalam kitab Ushulul Fiqh wa Qawaid sangat mungkin sebagian kaum muslimin hari ini tidak tahu syirik itu adalah syirik. Sangat mungkin kata beliau. Yang pertama, jauhnya mereka dari dakwah tauhid. Sudah jauhnya mereka dari dakwah tauhid, yang ada di tengah-tengah mereka justru dai-dai yang menyuruh kepada syirik dan menggambarkan ritual syirik itu adalah sebuah ketaatan yang dicintai oleh Allah. Dan anggap ini akidah Murji'ah. Sangat mungkin. Sebagian orang tua kita dulu, bahkan kita sebelum dapat ide kita nggak tahu nyembelih ke laut, nyembelih untuk sawah itu syirik, nggak tahu. Yang kedua, seandainya dia tahu, kemudian sudah bertobat, Allah katakan ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah memiliki dosa yang melampaui batas, jangan pesimis dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa kalau kalian bertaubat. Ya bani Adam, law balagat dzunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa kamu itu sudah sampai ke langit tingginya dan kamu bertobat kepadaku, meminta ampunan, aku ampuni dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa yang sudah kamu lakukan. Para sahabat menyembah patung sebelum Islam.
Begitu bertobat mereka dimaafkan. Al-Islam yahdimu at-taubatu tahdimu ma qablaha kama anna al-Islam yahdimu ma qablaha. Islam, taubat menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya sebagaimana Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Demikian pula taubat. Yang terakhir Abdullah Amr bin As, ayahnya Abdullah. Seorang yang sangat benci kepada Nabi dan kaum muslimin dan salah satu tokoh Arab. Suatu ketika datang kepada Nabi dan menggenggam tangan Nabi. Kemudian menyatakan ubayyi'uka walakin ashtari'. Wahai Rasulullah, aku akan membaiatmu tetapi dengan satu syarat. Apa kata Nabi? Tashdad kemana? Syarat apa? Tanya dulu, untuk langsung terima ya. Kalau ada orang dengan satu syarat, syaratnya ente dibunuh. Apa syaratnya? Aku akan masuk Islam dengan syarat dosa-dosaku diampuni. Karena sungguh target terbesarku sebelum Islam adalah menebas lehermu, dan wajahmu adalah wajah yang paling aku benci. Maka kalau ini aku dapatkan, aku akan masuk Islam. Maka Nabi pun menyatakan, ala ta'alam anna al-Islam yahdimu ma qablah. Wa Amr bin As, apakah kamu tidak tahu bahwa Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Demikian juga taubat. Atau bertutang ma qablah kama anna al-Islam yahdimu ma qablah at-taibu min adz-dzambi kama la dzamba. Taubat, seorang bertobat dari dosa seperti orang yang belum melakukan dosa itu. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah. Ghargharah ada dua makna. Yang pertama kata para ulama, belum melihat adab yang mematikan. Yang kedua, nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir. Hadis Abdullah bin Umar riwayat Tirmidzi dengan sanad dihasankan oleh Syekh Albani wallahu taala a'lam bishawab. Kerana ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya tentu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.